sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ialah himpunan yang ekivalen dengan himpunan B sama dengan himpunan A, B, C, D, E adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari himpunan yang ekivalen gitu ya. Ekivalen dengan himpunan B ini, yaitu himpunan A, B, C, D, E. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke. Nah, dikarenakan di sini kita disuruh untuk mencari himpunan ekivalen, yang ini, berarti kita harus tahu dulu arti dari himpunan ekivalen ini, gitu ya. Dimana maksud dari himpunan ekivalen ini adalah dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi, di sini ada kata dua himpunan. Nah, berarti kalau kita cari dua himpunan, berarti karena ini tuh udah satu himpunan, berarti dari opsi A sampai opsi D ini adalah satu himpunannya lagi, gitu. Satu himpunan lagi. Artinya, di sini himpunan ekivalen ialah maksudnya itu kita akan membandingkan dua himpunan, yang ini, di mana masing-masing dari dua himpunan ini memiliki jumlah anggota yang sama. Gitu. Jadi, anggota dari himpunan ini yaitu banyaknya gitu ya. Banyaknya, kalau ini kan huruf gitu ya. Nah, berarti banyaknya huruf yang ada di himpunan B ini sama juga dengan banyaknya anggota dari opsi D sampai opsi A. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadinya karena di sini himpunannya ekivalen, berarti notasinya itu adalah yang ini. Gitu ya, seperti huruf S horizontal gitu ya. Horizontal kan gini, vertikal gini. Nah, gini. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita perhatikan yang warna hijau, misalkan himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadinya karena sama ini, banyaknya anggotanya, maka himpunan A ini ekivalen, yaitu notasinya tadi, dengan himpunan B. Gitu. Nah, karena kita mau cari himpunannya ekivalen dengan ini, berarti nanti kita akan uji satu-satu gitu ya. Atau kita bandingkan semua ini dengan himpunan B, banyaknya anggotanya gitu. Nah, karena kita mau cari banyaknya anggota, yang mau kita bandingkan gitu ya, berarti kita akan mencari banyaknya anggota dari himpunan B ini. Gitu, dimana kalau kita perhatikan himpunan B tadi, yaitu himpunan A, B, C, D, E. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan B ini ada 5. Nah, kenapa ada 5? Karena kalau kita perhatikan di sini, ini tuh ada berapa huruf? Dari A sampai E. Berarti ada 5 gitu ya. Karena kan kalau kita mulai dari A, berarti 1 huruf, lanjut ke B 2 huruf, lanjut ke C 3 huruf, lanjut ke D 4 huruf, dan lanjut ke E 5 huruf. Nah, karena ini ada 5 huruf, berarti banyaknya anggota himpunan B ini ada 5. Gitu ya. Nah, berarti dari opsi A sampai opsi D, nanti banyaknya anggotanya itu harus 5 juga, gitu. Supaya sama gitu ya. Ketentuannya seperti yang ini. Jadi kalau sama berarti ekivalen. Tapi kalau nggak sama, banyaknya anggotanya berarti nggak ekivalen. Gitu ya. Berarti kita akan mencari opsi yang tepat pastinya gitu ya. Karena kan kalau dari opsi A sampai opsi D untuk mencari himpunan ekivalen berarti cuma satu aja gitu yang benar gitu ya. Nah gitu. Oke, sekarang kita ke opsi A. Kita uji coba opsi A yang ini. Dimana opsi A itu adalah himpunan huruf alfabet setelah A. Nah, setelah A kalian udah pasti tahu gitu ya, pasti B gitu ya. Nah, berarti himpunannya itu dimulai dari B. C, D, E, F, G, H, I, C sampai Z gitu ya.
Karena batas dari alfabet itu sampai Z gitu ya. Jadi himpunannya itu dimulai dari B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai ke Z. Nah, kita coba misalkan nama himpunan ini tuh adalah himpunan A. Karena kan di sini nggak dikasih tahu tuh nama himpunannya, hanya kalimat himpunannya aja gitu ya. Jadi kita coba misalkan buat seperti ini supaya kita gampang gitu nulis banyaknya anggotanya gitu ya. Jadi kita coba misalkan himpunan ini tuh adalah himpunan A besar. Nah di mana dari himpunan A ini, yaitu yang ini, berarti kita akan mencari banyaknya anggota dari himpunan A. Nah gitu, karena di sini tuh dimulai dari B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Berarti kita akan mencari banyaknya huruf yang ada di himpunan ini, gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau huruf alfabet itu kan, kalau dari opsi dari A sampai Z, itu kan memiliki 26 huruf. Nah, karena di sini hanya A-nya nggak ikut, berarti kita tinggal kurang 1, jadi 25 huruf gitu ya. Nah, gitu. Jadi, banyaknya anggota himpunan A di sini itu 25 gitu. Karena kan di sini 25 huruf pastinya gitu ya. Atau gampangnya tadi kalian tinggal kurang 1 aja. Karena cuma 1 huruf aja yang nggak ikut di huruf alfabet ini, yaitu A gitu. Nah, terus dari sini kita akan bandingkan dengan anggota dari B tadi, yaitu 5. Nah, karena di sini banyaknya anggota himpunan A itu tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 25 tidak sama dengan 5, maka himpunan A itu tidak ekivalen dengan B. Nah, gitu. Jadi untuk opsi A ini salah, karena himpunan ini tuh tidak ekivalen dengan himpunan B. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi yang B, di mana opsi B ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, di soal sebelumnya aku udah jelaskan gitu ya, kalau bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif lebih dari 0 pastinya gitu ya. Karena kan kalau bilangan bulat positif berarti dimulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya. Dan ini tuh pasti lebih dari 0 gitu, bilangan bulatnya. Oke, karena di sini tuh himpunan bilangan asli kurang dari 5, berarti di sini kalian udah pasti tahu gitu ya. Karena aku udah jelaskan di soal sebelumnya, kalau bilangan asli itu notasinya adalah N, terus kurang dari, berarti tanda pertidaksamannya ini, terus di sini angka 5. Nah, inilah dia. Maka notasinya kita dapatkan N itu kurang dari 5. Nah, dimana kalau bilangan asli kurang dari 5, karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1, karena kan 1 itu positif. Jadinya kita bisa tulis di sini angka 1, dan 1 ini itu kurang dari 5 gitu ya. 1 kurang dari 5. Nah, berarti 1 ini itu termasuk ke dalam himpunan ini gitu. Terus kalau kita lanjut 2 sampai 4 juga sama gitu ya, karena 2 ini kurang dari 5, 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Nah, jadi batasnya itu hanya sampai 4 aja. Karena 5 ini itu kalau kita lanjutkan ke 5, bukan termasuk ke dalam kurang dari atau sama dengan 5. Melainkan 5 itu sama dengan 5. Jadi batasnya itu hanya sampai 4. Gitu ya. Nah, dimana karena di sini nggak dikasih tahu ini tuh himpunan apa gitu ya, nama himpunannya. Karena di sini yang dikasih tahu hanya di dalam himpunannya aja, jadi kita bisa namakan atau kita bisa misalkan ini namanya itu adalah himpunan C gitu ya. Nah, di mana himpunan C dari sini itu kita akan dapat nih banyaknya anggota dari himpunan C ini. Nah, banyaknya anggota pasti karena ini itu angka, berarti kita akan mencari berapa banyaknya angka yang ada di dalam himpunan ini.
Nah, kalau dari 1 sampai 4 berarti ada 4 angka, gitu ya. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan C ini ada 4. Nah, gitu. Terus kita bandingkan dengan banyaknya anggota himpunan B tadi, yaitu 5. Nah, karena 4 ini tidak sama dengan 5, 4 tidak sama dengan 5, berarti banyaknya anggota himpunan C ini tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, karena nggak sama, berarti himpunan C ini tidak ekivalen dengan himpunan B. Gitu. Jadi, ini tuh salah gitu ya, opsi B. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi yang C. Nah, opsi C di sini adalah himpunan huruf alfabet sebelum E. Nah, sebelum E ini kalian udah pasti tahu gitu ya himpunannya. Yaitu anggotanya ialah A, B, C, D. Jadi batasnya itu hanya sampai D gitu ya. Karena ini semua sebelum huruf E gitu ya. Dan setelah D ini pasti huruf E gitu. Dan E ini kan nggak termasuk ke dalam anggotanya gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah huruf alfabet sebelum E. Nah, jadi hanya batasnya itu sampai huruf D aja gitu. Nah, terus himpunan huruf alfabet itu dimulai dari A. Makanya awalnya A dan akhirnya adalah D. Nah, gitu ya. Nah, dari sini sama juga seperti opsi A sama B tadi, kita misalkan ini tuh namanya himpunan D. Nah, dari himpunan D ini kita bisa tahu banyaknya huruf di sini itu ada 4. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan D ini ada 4. Nah, gitu. Terus kita bandingkan dengan himpunan B tadi, yaitu 5. Nah, karena 4 ini tidak sama dengan 5, maka himpunan D ini tidak sama dengan himpunan B, banyaknya anggotanya. Nah, karena nggak sama banyaknya anggotanya, maka himpunan D ini tidak ekivalen dengan himpunan B. Berarti opsi C ini salah, gitu ya. Oke, sekarang kita ke opsi yang D, di mana opsi D ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, sama seperti opsi B tadi gitu ya, himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli adalah N, terus kurang dari simbolnya ini, terus ini 6. Jadi notasinya adalah N kurang dari 6. Nah, di mana bilangan asli kurang dari 6 itu berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Jadi batasnya hanya sampai 5. Nah, gitu. Di mana dari sini kita coba misalkan ini tuh adalah himpunan E. Gitu ya, dimana kalau kita misalkan ini adalah himpunan E, berarti kita udah gampang gitu untuk menentukan banyaknya anggota himpunan E yang ada di dalam ini, atau banyaknya angka yang ada di dalam himpunan. Nah, kalau kita perhatikan dari angka 1 sampai 5, berarti ada berapa angka tuh? Ada 5 angka gitu ya, kalau kita hitung. Nah, jadinya karena ada 5 angka dari 1 sampai 5, berarti banyaknya anggota himpunan E ini ada 5. Terus kita bandingkan dengan himpunan B tadi, yaitu 5. Nah, berarti 5 ini sama dengan 5. Nah, gitu ya. Ini yang di NE, ini ada di NB. Nah, karena sama, berarti banyaknya anggota himpunan E sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, karena sama, berarti himpunan E itu ekivalen dengan himpunan B. Gitu. Nah, karena kita mau cari yang termasuk gitu ya ke dalam himpunan bagiannya tadi, yang ekivalen dengan himpunan B, berarti yang tepat itu tadi hanya di opsi D aja gitu ya. Sementara untuk opsi A, B, C salah. Berarti jawabannya yang tepat itu ada di opsi yang D. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Nah, berarti himpunan yang ekivalen dengan himpunan B yang ini yaitu A, B, C, D, E adalah opsi D, yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi D.